Halo Foodies! Kembali lagi bersama kami di Foodcast bersama aku Geraldine. Dan aku Fabio. Dan pada episode hari ini, kami akan membawa tema besar yaitu Potential of Local Foods. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah ngebahas mengenai teknologi pangan, perkenalannya gimana. Sekarang kita mau ngebahas isu di dalam teknologi pangannya. Nah, dan karena tema hari ini tentunya spesial banget, kami juga telah mengundang narasumber yang telah berpengalaman lama dalam bidang ini. Beliau merupakan dosen dari Food Technology dan sekaligus dekan dari Fakultas Science and Technology UPH. Kalau gitu kita perkenalkan Ibu Nuri sebagai narasumber kita. Mungkin boleh Bu, Ibu cerita sedikit background Ibu di UPH sendiri sama mungkin boleh juga penelitian Ibu yang sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuri Arumanugrahati. Saya sebagai dosen tetap di program studi teknologi pangan UPH dan saat ini dipercaya sebagai dekan Fakultas Sains dan Teknologi UPH. Kalau bertanya tentang background penelitian saya memang sudah beberapa tahun belakangan ini banyak meneliti tentang pangan lokal, terutama pangan lokal yang berada di Indonesia. Jadi banyak pangan baik yang sudah berubah dalam bentuk produk maupun dalam bentuk bahan pangan yang saya teliti dan itu saya eksplor lebih lanjut menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat dan tentunya punya nilai fungsional seperti itu. Oh gitu, jadi lebih ke pangan lokal yang sekarang mungkin apakah yang lagi trending atau yang lagi ada bermasalah gitu Bu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Tapi yang pasti sifat fungsional itu banyak ya, artinya banyak aspeknya, banyak hal yang bisa kita bahas. Nah mungkin kalau yang berhubungan dengan penelitian saya lebih ke arah yang sifatnya memiliki nilai pati resisten atau resistant starch. Atau juga bisa yang memiliki nilai fungsional, memiliki kadar serat yang tinggi, yang cukup tinggi. Nah itu biasanya menjadi masalah dalam penelitian saya. Mungkin boleh Ibu jelasin nggak Bu, pati resisten di dalam penelitian Ibu tuh Ibu bahasnya gimana? Ada beberapa aspek yang saya biasanya eksplor, biasanya lebih ke arah bagaimana kita bisa meningkatkan kadar pati resisten itu di dalam suatu produk pangan. Karena biasanya pengolahan pangan itu cenderung lebih menurunkan kadar pati resisten, tapi sekarang tantangannya adalah bagaimana dalam proses pengolahan itu justru bisa meningkatkan kadar pati resistennya. Nah tentu saja banyak proses yang bisa kita lakukan, bisa dengan cara modifikasi, bisa dengan cara pengolahan. Nah itu yang menjadi biasanya fokus dari penelitian saya. Mungkin untuk para foodies kita yang belum tahu pati resisten itu apa sih? Mungkin Ibu boleh jelasin dikit. Oke, jadi secara mudahnya atau secara sederhananya pati resisten itu adalah pati yang tidak bisa dicerna oleh enzim dalam saluran pencernaan kita setelah biasanya 120 menit. Nah, kalau tidak bisa dicerna terus diapakan? Biasanya itu akan difermentasi menjadi asam lemak yang berantai pendek. Nah itu tentu saja menjadi makanan yang baik buat mikrobiota yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Sehingga biasanya orang kalau banyak mengkonsumsi pati resisten dalam jumlah tertentu justru bisa menguntungkan untuk pencernaannya. Berarti kalau misalkan dalam rumah gitu, kayak kita misalkan mau bikin nasi gitu untuk menjadi pati resisten, apakah bisa atau gimana tuh konsepnya? Ya, sebetulnya bisa, tetapi harus memiliki kondisi yang tertentu. Misalnya, pati resisten itu kan bisa dibuat dengan beberapa cara, dan akhirnya bisa dikategorikan menjadi paling tidak menjadi 5 tipe pati resisten. Nah, jadi kalau Fabio bertanya, kalau di rumah bisa nggak kita buat pati resisten? Bisa saja. Misalnya kita dengan cara memanaskan dan mendinginkan nasi secara berulang. Jadi ada proses pemanasan, pendinginan secara bertahap, itu bisa meningkatkan kadar pati resisten, terutama pada tipe pati resisten tipe 3. Jadi setelah dengan pemanasan dan pendinginan, yang bisa akhirnya menyebabkan pati itu bersifat resisten terhadap enzim pencernaan kita. Jadi itu sebetulnya prinsip dari yang namanya retrogradasi. Seperti itu. Iya sih, aku sempat lihat juga di TikTok tuh sempat trending gitu Bu, kayak nasi udah dimasak, dimasukin freezer lagi, terus baru dipanasin nih gitu Betul. kan.
Tapi mungkin kalau ya masukin freezer sama masukin kulkas, apakah ngaruh gitu? Apakah harus ada Ya. suhu tertentu gitu? Pengaruh, karena memang pati resisten tipe 3 ini optimal pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, sehingga biasanya kalau kondisi optimal itu tercapai, biasanya peningkatan pati resistennya juga akan lebih optimal dibandingkan dengan suhu yang lebih dingin atau justru suhu yang lebih tinggi. Oke, jadi sebenarnya menarik banget nih ya Bu, tentang kayak penelitian tentang pangan lokal, dan sebenarnya sumber-sumber kita tuh sebenarnya banyak sekali ya Bu. Nah, mungkin para foodies juga sudah tahu nih, mungkin diskusi ini akan mengarah kemana. Nah, dalam tema besar potential of local foods, mungkin kita sering bertanya, emang ada apa sih dengan pangan lokal Indonesia? Nah, mungkin judul ini cukup membuat penasaran karena yang kayak kita tahu Indonesia sendiri tuh negara yang agraris ya Bu. Tapi di supermarket tuh masih banyak produk-produk yang impor. Benar ya Bu? Nah, menurut Ibu sendiri itu gimana opininya? Ya, kalau menurut pendapat saya, ini lebih ke arah persepsi ya, persepsi dan preferensi. Jadi kalau persepsi itu adalah anggapan bahwa namanya pangan lokal itu adalah makanan kelas 2 yang belum punya standarisasi mutu, kemudian yang belum mengenal teknologi yang cukup baik, ya, dan juga preferensi. Orang akan lebih memilih makanan yang sudah lebih umum dimakan, dikonsumsi dibandingkan mencoba makanan baru yang tidak diketahui asal-usulnya dari mana. Ya, itu mungkin alasan yang umum ya. Tapi alasan yang lain, kita itu termasuk orang-orang yang susah move on. Artinya kita nggak mudah pindah ke lain hati. Contoh nih, kalau kita sudah mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok kita, nasi itu sudah kita konsumsi bahkan dari sejak prasejarah, kerajaan Nusantara, kolonial, sampai zaman sekarang nih. Ya, di samping rempah-rempah yang lain atau umbi-umbian yang lain, kita nggak bisa berpaling dari nasi. Makanya tadi saya bilang kita susah move on nih. Ya. Nah, sehingga itu menyebabkan ketika ada sesuatu yang baru, orang sulit untuk menerima. Kalaupun menerima, biasanya setengah hati. Nah, itu sebabnya kenapa kita lebih melirik barang impor dibandingkan dengan pangan lokal kita. Tapi buat saya yang berkecimpung di bidang pangan lokal, ya justru itu tantangannya. Mungkin karena tadi sempat bahas tentang nasi itu udah dari nenek moyang kita ya, berarti kita sudah makan itu. Sebenarnya kita sendiri juga sudah makannya dari kecil ya, kita tumbuh bersama dengan nasi. Tapi mungkin pertanyaan yang timbul itu, apakah nasi itu sebenarnya kebutuhan kita atau kebudayaan kita? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya saling berhubungan ya. Karena kalau ditanya tentang kebudayaan, tadi saya bilang bahwa dari dulu, bahkan dari zaman prasejarah kita sudah mengenal padi, sudah mengenal beras, sudah mengenal nasi sebagai makanan pokok kita. Di samping palawija, kemudian kolonialisme datang, diperkenalkan rempah-rempah dan sebagainya ya. Artinya dari dulu, dan itu sudah menjadi tradisi. Bahkan kalau kalian perhatikan di beberapa negara sampai sekarang itu tradisi itu masih dilakukan turun-temurun. Misalnya awal panen padi atau setelah panen padi itu ada upacara-upacara yang sifatnya ritual. Ya, otomatis itu merupakan tradisi ya, budaya, dan tujuannya sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah berterima kasih, bersyukur kepada yang menciptakan, ya siapa lagi kalau bukan Tuhan, kita diberi makanan pokok seperti itu. Nah, sekarang kalau lebih ke arah kebudayaan atau kebiasaan, ya kebiasaan juga. Karena dari dulu kita sudah diminta untuk makan nasi. Terbukti nih ya, ketika saya misalnya mengenalkan bahan lokal di kelas misalnya bersama dengan mahasiswa juga akan banyak bertanya, itu apa ya Bu? Itu apa ya Bu? Nah, artinya banyak mahasiswa sendiri yang belajar teknologi pangan pun juga ternyata banyak loh belum mengenal pangan lokal kita di samping nasi. Sehingga kembali kalau pertanyaannya tadi adalah apakah kebudayaan ataukah kebiasaan, ya menurut saya dua-duanya ya. Karena dua-duanya sudah saling berhubungan satu dengan yang lain. Oke, berarti sebenarnya nasi dalam misalkan dalam diet kita itu berfungsi sebagai karbohidrat kan ya. Tapi apakah nasi itu emang sesuperior itu, ataukah ada alternatif lain yang sebenarnya sudah tumbuh di tanah Indonesia ini, tapi sebenarnya itu jarang diketahui oleh masyarakat gitu? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa yang namanya kita itu susah ya berpaling dari nasi.
Bahkan kalau dulu orang mengatakan kalau nggak makan nasi itu nggak makmur. Jadi sesuai, maksudnya menunjukkan tingkat atau taraf perekonomian dia. Nah, sekarang alternatifnya ada nggak? Banyak banget. Paling mudah adalah misalnya dari umbi-umbian. Umbi-umbian kita tahu kan banyak mengandung karbohidrat. Mulai dari pangan lokal kita yang paling dekat misalnya talas, kemudian ganyong, kemudian yang dari serealia misalnya jewawut, sorghum dan segala macam. Itu sebetulnya banyak mengandung karbohidrat. Dan banyak penelitiannya. Cuman perkaranya sekarang apakah penelitian itu hanya berhenti di skala laboratorium dan belum disosialisasikan lebih lanjut ke masyarakat. Nah, ini yang tugas kita sebagai orang-orang teknologi pangan, bagaimana caranya supaya kita mencoba mengubah persepsi masyarakat supaya ya makanan pokok itu tidak hanya nasi. Sehingga, dan ini sebetulnya kalau kalian perhatikan sudah juga merupakan tujuan nasional pangan Indonesia. Itu ada undang-undangnya, ya, dan undang-undang itu mengatur bagaimana kita harus mengenal yang namanya diversifikasi pangan. Nah, salah satunya kita harus mencoba alternatif lain selain dari nasi. Bener sih, kayak sebelum masuk food tech juga aku kayak nggak tahu ada sorghum, ada bahan pangan yang lain. Nah, tapi gimana sih kita bisa punya strategi buat bisa memperkenalkan nih ke masyarakat? Apalagi kita kan masih mahasiswa, Bu. Kita belum punya penelitian atau apa. Menurut Ibu yang bisa kita lakukan nih apa? Ya, mungkin saya mengajak kalian untuk misalnya ketika melakukan suatu aktivitas yang sifatnya di media sosial, bagaimana kita bisa berpromosi, memberikan suatu konten-konten yang sifatnya kreatif. Dan tentu saja itu asal muasalnya adalah dari bahan pangan lokal Indonesia. Nah, menurut saya kalian yang pasti lebih tahu ya bagaimana caranya mengemas itu menjadi sangat atraktif dan menarik. Tapi itu sebetulnya merupakan salah satu cara untuk itu tadi, memperkenalkan dengan cara yang lebih kekinian, lebih update, dan juga mungkin bisa lebih diterima. Karena kalau bukan kita yang memperkenalkan, siapa lagi ya? Apalagi kita yang bergerak di bidang teknologi pangan. Mungkin tadi selagi kita omongin alternatif karbohidrat, menurut Ibu sendiri nih, alternatif apa yang paling memungkinkan untuk kita menggantikan nasi sekarang yang sebenarnya rasanya tuh nggak kalah sama nasi atau mungkin kayak juga enak gitu. Soalnya kan banyak sekali bahan pangan lokal yang mungkin orang-orang takut coba ya mungkin gara-gara warnanya yang kurang appetizing gitu atau enggak rasanya yang tidak sesuai gitu. Ya, sebetulnya banyak ya alternatifnya. Kalau bisa saya usulkan dari dua kategori. Misalnya yang dari biji-bijian ya. Itu misalnya kita bisa mengambil dari misalnya sorghum, jewawut. Itu sudah banyak dipakai untuk menjadi nasi. Dan sifatnya nasinya justru bahkan lebih pulen, lebih enak begitu ya. Dan keunggulannya kadar seratnya lebih tinggi. Tanamannya pun kalau saya baca di artikel-artikel itu baik di jurnal juga ilmiah itu juga banyak yang dinyatakan bahwa dia justru lebih tahan dibandingkan dengan tanaman padi. Dia tahan kekeringan ya, dia tidak butuh banyak air, itu kan justru merupakan kelebihan ya. Atau umbi-umbian. Nah, sekali lagi umbi-umbian itu sebetulnya kita banyak punya. Di daerah Banten ini kita kan termasuk dalam provinsi Banten ya. Kita punya banyak umbi-umbian. Salah satu yang paling mulai diekspor sebetulnya sudah mulai dieksplor ya, tapi mungkin belum banyak diketahui adalah namanya talas beneng. Jadi talas beneng ini berbeda dengan talas pada umumnya karena umbinya lebih besar. Tetapi dia memiliki kadar oksalat yang juga tinggi. Sehingga tantangannya dalam mengolah ini adalah bagaimana kita menurunkan kadar oksalatnya supaya memiliki batas yang diizinkan. Nah, itu juga sedang kami teliti. Dan itu merupakan komoditas unggulan dari Banten, terutama di daerah Pandeglang. Nah, itu contoh ya. Koro pedang, ya, itu dari kacang-kacangan. Ya, tapi kalau ke makanan pokok mungkin orang tidak langsung pindah ke yang sangat ekstrim ya, tapi lebih ke arah mungkin ya tadi alternatifnya saya sodorkan adalah bagaimana kita berpindah ke mungkin umbi-umbian atau mungkin ke sorghum atau jewawut yang mungkin ya itu tadi perlu diolah lebih lanjut sehingga lebih dirasa bisa diterima seperti itu. Oke, mungkin kayak
selain umbi-umbian ya mungkin bener ya kayak susah diterima. Soalnya kan kita emang sehari-hari makannya nasi gitu. Nah tapi kan nasi sendiri tuh ada banyak jenisnya gitu. Dan misalkan yang dari dulu yang sudah lama terkenal itu nasi merah. Nasi merah itu lebih sehat gitu. Tapi apakah emang benar atau misalkan ada nasi lain gitu yang misalkan rasanya lebih enak dan juga lebih sehat gitu? Dan kenapa sih lebih sehat? Nah, biasanya lebih ke arah karena dia memiliki senyawa yang bisa bersifat sebagai antioksidan. Plus juga ada kemungkinan dia memiliki yang namanya kandungan serat. Nah, sehingga warnanya merah. Warnanya ada juga yang beras juga yang warnanya coklat, ya. Atau juga ada yang bahkan ada beras yang berwarna hitam. Nah, itu semuanya biasanya kaya dengan kandungan antioksidan. Makanya punya warna yang beraneka ragam. Dan biasanya juga karena kandungan seratnya tinggi. Nah, dengan dua aspek itu biasanya itu yang dijadikan sebagai kelebihan. Kenapa sih kita sebaiknya lebih baik memilih beras merah misalnya dibandingkan dengan beras putih. Dan itu juga kaitannya dengan proses penyosohan ya, penyosohan beras ya. Sehingga yang tadinya ada kulit arinya sekarang disosoh jadi warnanya semakin putih, semakin mengkilap. Tapi yang satunya dia masih mengandung serat tinggi, makanya kandungan seratnya juga ketika kita konsumsi pun juga masih tergolong cukup tinggi. Aku mau nanya mungkin Bu, kan tadi kita udah tahu nih Bu, pangan-pangan lokal tuh juga banyak yang superior dan kandungannya lebih tinggi bahkan dari nasi. Tapi kenapa kayak availability-nya tuh lebih kurang gitu loh. Jadi sekarang orang-orang persepsinya kalau mau sehat tuh makanannya mahal. Iya, kenapa kayak nggak banyak gitu di pasaran. Kayak aku misalkan di supermarket itu kalau mau cari kayak brown rice kan itu lebih tinggi serat kan ya. Itu pun lebih mahal daripada nasi biasanya ataupun nasi porang. Kan porang setahu aku itu di Indonesia paling banyak ya untuk produsennya. Tapi untuk harganya sendiri mahal banget gitu untuk dibeli, padahal manfaat dari porang tuh sebenarnya lebih mungkin untuk orang yang diet atau mungkin lagi defisit kalori itu lebih sehat gitu. Ya, kembali lagi ya. Kalau kita bicara tentang pangan lokal, salah satu tantangan yang sampai hari ini kita hadapi adalah tentang ketersediaan bahan. Nah, ketersediaan bahan itu pasti perlu kita perhatikan. Karena biasanya orang meneliti, orang mengeksplor bahan-bahan pangan lokal Indonesia, tapi kurang memperhatikan ketersediaannya. Apalagi kalau yang sifatnya musiman. Nah, kalau sifatnya musiman, tidak mudah diperoleh, otomatis kan harga akan lebih tinggi ya. Nah, itu yang perlu kita sadari dulu. Nah, sehingga biasanya kalau saya kembali ke penelitian saya biasanya lebih mengarah ke yang sifatnya tidak musiman. Karena supaya mengurangi tantangan dari bagaimana nantinya kita mengembangkan pangan lokal. Karena kalau sudah tidak tersedia, dari segi bahannya saja sudah tidak tersedia, bagaimana nanti kita akan mengolah menjadi produk. Belum nanti ketika produk, bagaimana kita akan jual. Itu kan pasti akan rantai pasoknya kan akan lanjut terus ya. Nah, itu akan menyebabkan ya harga akhirnya di konsumen akan lebih tinggi. Sehingga memang perlu sangat diperhatikan ketika kita mengolah bahan pangan lokal itu, apakah ketersediaannya ini ada? Kontinu enggak? Sentra produksinya ada di mana? Nah, informasi-informasi itu harus kita peroleh dan kalau bisa ya detail ya. Karena kalau tidak, ya nantinya kita hanya sebatas bisa menghasilkan, tapi tidak bisa menjaga kontinuitasnya. Seperti itu. Tadi juga kayaknya ada ngomongin umbi-umbian ya, Bu. Indonesia setahu aku produsen singkong 5 terbesar nggak sih, Bu, di dunia? Betul. Nah, itu produksinya udah banyak, tapi kenapa kayaknya aku nggak tahu ya, tapi karena mungkin kita dari daerah kita tuh kita nggak banyak orang yang mengkonsumsi singkong secara langsung jadi makanan pokok gitu, Bu. Itu menurut Ibu gimana? Kembali lagi ke jawaban saya. Kita susah pindah ke lain hal. Betul. Ya, karena dianggap makan singkong itu jauh lebih tidak berharga dibandingkan dengan makan nasi. Persepsi ini loh yang harus diubah. Makanya kalau kalian perhatikan ya, coba misalnya ketika kalian misalnya aktif di kegiatan organisasi, dibandingkan dengan makan gorengan, apakah tidak lebih baik kita menyajikan singkong rebus, ya kan, talas rebus. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita mempromosikan pangan lokal ini tidak dengan cara yang spektakuler, tapi bagaimana itu bisa masuk dan diterima secara umum, lebih mudah dipahami. Oh, ternyata enak juga ya.
Karena banyak orang yang tidak bisa merasakan enaknya singkong dibandingkan dengan ya hanya makan nasi saja seperti itu. Jadi memang harus apa ya, sifatnya masif ya kegiatan ini, tidak hanya sifatnya yang promosi saja, tetapi ya kita sendiri yang melakoni, menjalani ya harus mau mempraktekkan seperti itu. Oke, kalau tadi udah ngomongin karbohidrat ya Bu, sekarang kita mau nanya mengenai protein Bu. Kalau sekarang kan protein kayaknya orang-orang lebih nyarinya daging, ayam. Nah, padahal kayaknya masih banyak, apalagi Indonesia juga lagi-lagi ini kan kelautannya sangat oke. Nah, menurut Ibu ada alternatif lain kah selain daging-dagingan? Kayak ayam atau sapi ya? Iya. Ya, ayam, sapi itu memang selama ini selalu akan menjadi top ya, top priority ya. Tapi sebetulnya kebutuhan protein ini bisa diambil juga selain dari hewani, bisa juga dari nabati. Hewani misalnya, ikan. Pemerintah Indonesia itu bahkan sudah memiliki namanya program Gemar Makan Ikan. Nah sekarang dalam 1 minggu, berapa kali kita makan ikan? Padahal ikan kita sangat banyak. Bahkan ada yang disebut sebagai ikan lokal Indonesia loh. Ada yang namanya ikan lele lokal. Ada ikan mujair, ada ikan nila, ikan patin. Itu kalau saya baca-baca di artikel itu termasuk contoh-contoh ikan lokal di Indonesia. Tapi pernahkah kita mengkonsumsi itu hampir setiap hari? Tidak juga. Ya, padahal kalau dari segi harga mungkin bahkan bisa lebih murah ya, atau ya tergantung ya bagaimana proses penyajiannya dan segala macam proses pengolahannya ya. Atau bisa juga digantikan dengan protein nabati. Ya, protein nabati kan kita tahu. Kalau saya nggak makan tahu tempe rasanya malah nggak makan dibandingkan dengan nggak makan nasi ya. Karena tahu tempe kan jauh lebih populer ya, lebih mudah didapat. Dan itu kalau kalian perhatikan banyak di artikel pangan itu malah sudah disebut sebagai superfoods kan. Bagaimana dia memiliki antioksidan, dia memiliki vitamin. Ya artinya dia banyak manfaat yang bisa diperoleh dari tempe. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaannya apa yang bisa dipakai untuk menggantikan daging sapi, daging ayam, ya bisa misalnya ke hewani, apakah mungkin bahkan telur, ya jadi ikan, telur, atau bahkan juga yang nabati. Atau mungkin di beberapa daerah ada yang bahkan juga sekarang sudah mulai mengkonsumsi yang namanya exotic foods, serangga. Serangga itu ada beberapa daerah, contohnya di daerah Jogja itu bahkan sudah dijadikan sebagai makanan ya yang kuliner yang menyedapkan, belalang gitu ya. Protein tinggi ya, tapi mungkin perlu yang diperhatikan adalah ada kemungkinan dia memiliki zat alergen. Nah itu yang perlu diwaspadai ketika kita mengkonsumsi protein yang datangnya dari misalnya dari kelompok serangga ini. Banyak ya, ada belalang, ada kumbang, ada lebah, ada jangkrik, bahkan cukup banyak ya protein yang ada. Oke, mungkin lebih kayak untuk protein-proteinnya ini kan sebenarnya sumbernya banyak banget, tapi apakah diterima oleh tubuh kita dengan sama? Mungkin orang berpikir, oh makan tempe proteinnya iya banyak, tapi nggak untuk tubuh kita kayak ntar mungkin dibuang atau di apa gitu. Kayak mungkin ada miskonsepsi atau persepsi seperti itu. Menurut Ibu gimana? Ya, makanya dalam setiap penelitian selalu akan dianalisis apakah dia bisa diserap atau tidak. Jadi memang harus diikuti dengan data yang valid. Ya, artinya boleh mengekspor sumber-sumber protein, tapi tetap harus dicek apakah dia selain tersedia, apakah dia diserap oleh tubuh atau tidak. Dan biasanya itu akan dicek persentasenya. Artinya semakin banyak diserap ya semakin baik ya. Tapi kembali lagi itu harus didasari dengan data yang valid melalui hasil penelitian. Jadi makanan yang proteinnya tinggi nggak tentu bakal diserap oleh tubuh kita. Iya, gitu. karena kita tetap harus mendasari semua hasil penelitian itu dengan data kuantitatif. Nah, biasanya salah satu parameternya adalah itu apakah protein atau asam amino itu diserap atau tidak. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Oke, nah terus mungkin tentang pengolahan mungkin ikan atau bahkan tempe tahu gitu yang mungkin ada proteinnya. Dan sekarang kita di Indonesia tuh kebanyakan kalau makan makanan itu digoreng ya kan. Apakah akan mengubah komposisinya atau mungkin lebih nggak sehat atau lebih atau sama aja gitu? Ya, sebetulnya kalau tidak sehat ya tidak juga ya.
Tapi kalau ditanya apakah terjadi penurunan komposisi kimia, biasanya iya. Karena penggorengan itu melibatkan suhu yang cukup tinggi, di atas 150 derajat Celcius. Nah, apalagi kalau bahannya basisnya adalah protein. Nah, protein itu mudah terdenaturasi, terutama oleh panas. Nah, sehingga ada kemungkinan dengan proses denaturasi karena panas ini bisa menyebabkan ya terjadi penurunan komposisi gizi. Jadi sangat mungkin terjadi, apalagi kalau misalnya kita melakukan proses yang mengandalkan suhu tinggi. Kalian tahu namanya apa? Celiac disease. Ya, celiac disease. Jawabannya cuma ada satu sebetulnya, karena saya orang Indonesia. Terigu kan masih tidak bisa terkalahkan, bisa dikatakan ya. Gitu. Saat ini ya, obesitas, alkohol, itu semuanya adalah faktor-faktor usia. Ya, bahkan ada yang mengatakan jenis kelamin. Nah, itu juga berpengaruh terhadap namanya kadar asam berat. Langsung lanjut aja ke mitos atau fakta kedua. Jika makan ubi terlalu banyak, bisa sering buang angin. Bukan makan angin ya, buang angin. Oke. Ubi-ubian. Ubi-ubian itu banyak mengandung yang namanya